Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengungkap sebuah kisah tentang pemuda pesisir yang menikahi manusia jadi-jadian. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Di suatu desa kecil di pesisir Yaman, hiduplah seorang pemuda nelayan yang sering menjadi buah bibir warga desa. Bukan karena keberanian atau keahliannya, melainkan karena rupa dan nasibnya yang buruk, serta dikenal sebagai pemalas karena gerakannya yang tidak begitu gesit. Pemuda itu memiliki wajah yang jauh dari ketampanan dan hidup kemiskinan, yang setiap hari dia mengarungi lautan dengan harapan mendapatkan ikan yang cukup untuk menghidupinya. Namun takdir seringkali tidak berpihak padanya. Desas-desus dan cemoohan menjadi santapan sehari-hari, membuat hidupnya terasa berat dan penuh dengan penolakan. Dalam hatinya muncul doa-doa tulus memohon kepada Allah, berharap suatu hari nanti kehidupannya akan berubah dan dia akan menemukan kebahagiaannya yang ia impikan. Dalam kesunyian subuh, Azim bangkit dari tidurnya, merasakan kelemahan yang sudah akrab dalam tubuhnya, urat yang membuatnya cepat lelah dan hampir tidak ada hari tanpa rasa sakit. Penyakit ini telah menjadi bayang-bayang hitam dalam hidupnya, sering menghalangi langkah dan usahanya dalam mencari nafkah sebagai nelayan. Pagi itu matahari bersembunyi di balik awan-awan tebal, memberikan udara yang sedikit lebih sejuk dari biasanya. Di desa pesisir Yaman, suara ombak pantai mengalu lembut. Namun bagi Azim, ombak tersebut lebih seperti ejekan tak berujung. Sebagai seorang nelayan, Azim seringkali menghabiskan waktunya di pantai, meski tak selalu berhasil membawa pulang ikan. Hai Azim, berapa banyak ikan yang kau dapatkan hari ini? 2 ekor atau mungkin 3? Mendengar suara laki-laki berbadan besar bernama Rashid yang selalu mengejek Azim, seorang wanita muda yang sedang mencuci pakaian di tepi pantai menoleh. Kau seharusnya malu Azim. Siapa yang mau menikah dengan nelayan pemalas seperti kau? Azim mencoba menahan amarah dan kesedihannya. Aku berusaha Maria, Allah sajalah yang tahu betapa kerasnya aku berusaha dan penyakit yang aku bawa ini. Rashid tertawa berbahak-bahak. Berdoalah lebih keras, mungkin saja Allah akan memberimu keajaiban. Azim memandang laut yang luas, berharap laut itu bisa menenggelamkan rasa malunya. Pernah suatu kali, dia memikirkan untuk pergi jauh meninggalkan desa. Namun di mana lagi dia bisa pergi? Ini tanah kelahirannya. Malam harinya setelah kembali dari laut dengan tangan hampir kosong, Azim duduk di bawah langit yang berbintang, berdoa dengan tulus. Ya Allah, aku tahu aku tidak sempurna, namun bukankah Engkau Maha Pengasih dan Penyayang? Tolong berikan aku kesempatan untuk membuktikan kepada mereka semua bahwa aku bukan pemalas. Tolong berikanlah aku kekuatan agar aku bisa melawan penyakitku ini. Keberuntungan dan kasih sayang dari seorang wanita sebelum tidur. Azim merasa ada sesuatu yang berbeda dengan malam itu. Seolah-olah langit mendengarkan doanya dan ada pertanda baik yang akan datang. Namun keesokan harinya, desa merasa dikejutkan dengan peringatan tsunami. Awan mendung menyelimuti langit, ombak menjadi lebih ganas dan angin bertiup kencang. Warga desa berhamburan mencari tempat yang aman. Rashid berteriak, Azim, inikah keajaiban yang kau minta dari Allah? Kau membawa bencana kepada kita semua. Azim dengan mata yang penuh ketakutan memandang laut yang mulai menunjukkan gelombang besar mendekati. Aku tidak tahu.
Aku hanya meminta kebaikan." Gelombang tsunami menghantam desa dengan kekuatan yang dahsyat, meratakan rumah dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Awan hitam pekat menyelimuti langit, dan jeritan ketakutan mengisi udara. Azim berjuang keras menyelamatkan diri dan juga berusaha membantu warga desa lainnya. "Ya Allah, lindungilah kami semua." Doa Azim dalam hati sambil berjuang melawan ganasnya air. Setelah beberapa jam yang mengerikan, ombak mulai reda dan langit sedikit cerah. Azim yang selamat dari amukan alam itu dengan langkah goyah berjalan menyusuri pantai yang penuh dengan reruntuhan. Sesekali dia berhenti untuk membantu warga lain atau sekedar menatap puing-puing dengan tatapan kosong. Pada suatu titik ketika Azim berjalan di tepi pantai yang sunyi, dia melihat sesuatu yang aneh bergeletak di pasir. Sesosok makhluk yang menyerupai wanita, namun dengan ekor ikan yang indah sedang berbujur lemah. Rambutnya yang terurai panjang basah kuyup air laut. Itu adalah Putri Duyung, makhluk yang selama ini dia dengar di legenda. Azim mendekat, hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan dan kekaguman. Dengan lembut dia menyentuh bahu Putri Duyung itu. "Kamu tidak apa-apa." Putri Duyung itu menggerakkan matanya yang besar dan indah, menatap Azim dengan pandangan yang membingungkan. Dia tidak dapat berbicara, hanya dapat membuat suara yang lembut dan merdu. "Kau terluka. Aku Azim. Aku akan membantumu," kata Azim dengan suara lembut. Dia memberikan senyuman hangat kepada Putri Duyung, yang seolah merespon dengan ekspresi wajah yang lebih tenang. Azim mengambil kain yang ia bawa dan meletakkan di atas Putri Duyung, berusaha untuk membuatnya hangat. Putri Duyung tersebut membuat suara yang seolah seperti ucapan terima kasih. Matanya bersinar-sinar melihat kebaikan Azim. "Kau tak seperti makhluk yang pernah aku lihat," kata Azim kagum. "Tapi aku merasa ada ikatan yang kuat denganmu. Aku akan menjagamu dengan penuh kehati-hatian." Azim kemudian membawa Putri Duyung itu ke tempat yang lebih aman, jauh dari pasang surut ombak yang masih ganas. Sebuah perasaan hangat melimuti hati Azim, seolah menjawab semua kebingungan dan kesedihan yang selama ini dia rasakan. Ini adalah awal dari kisah baru dalam hidup Azim, sebuah kisah yang penuh dengan misteri, keajaiban, dan cinta. Hari demi hari berlalu, dan Azim menghabiskan waktunya untuk merawat Putri Duyung yang ditemukannya. Dia memberi nama Sofia kepada Putri Duyung yang dalam bahasa Arab berarti suci. Sofia meskipun tak bisa berbicara, selalu menunjukkan ekspresi yang mengerti setiap Azim berbicara kepadanya. Mereka saling berbagi dalam keheningan, sebuah bahasa yang lebih dari sekedar kata-kata. Dengan keberadaan Sofia, Azim menjadi lebih gigih dalam mencari ikan. Penyakit cepat lelahnya tak lagi ia rasakan. Dan anehnya lagi, dia selalu mendapatkan ikan yang melimpah. Azim merasa ada perubahan besar dalam hidupnya sejak kehadiran Sofia. Orang-orang desa mulai berbicara. Beberapa dengan rasa iri dan curiga, namun ada juga yang merasa senang untuk Azim. Suatu hari saat matahari tenggelam dan langit dipenuhi dengan warna jingga dan ungu, Azim memandangi pantai bersama Sofia. "Sofia, aku tak tahu mengapa Allah mengirimkanmu untukku, tapi aku bersyukur. Aku ingin menikahimu, membuat bagian dari hidupku untuk selamanya. Karena hanya kaulah yang menemaniku selama ini," ucap Azim dengan penuh perasaan. Sofia menatap Azim. Matanya berkaca-kaca dan dengan lembut dia mengangguk. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan sederhana. Orang-orang desa berkumpul, meski masih dengan rasa penuh kebingungan. Namun Azim dan Sofia tak peduli. Mereka merasa cukup dengan kehadiran dan berkat yang diberikan oleh Allah. "Sofia, dengan ini aku akan menikahimu.
Semoga Allah memberkati pernikahan kita. Ucap Azim saat upacara pernikahan mereka. Sofia merespon dengan senyuman manis dan mata yang bersinar, mengiyakan pernikahan tersebut. Malam itu nampak langit begitu indah dengan bintang-bintang yang bersinar terang, seolah-olah merayakan cinta mereka. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Desas-desus dan iri hati mulai menyebar di antara warga desa. Mereka berbisik meragukan keberuntungan Azim dan berbicara tentang pesugihan Putri Duyung. Azim mencoba mengabaikan semua desas-desus itu dan tetap fokus pada kebahagiaannya dengan Sofia. Dia tahu cobaan ini bagian dari kisah mereka dan dia harus kuat untuk melindungi Sofia dan cinta mereka. Dalam kebahagiaan dan keberkahan yang dirasakan Azim dan Sofia, berita tentang kekayaan dan kesuksesan Azim dalam mencari ikan menyebar cepat di antara penduduk desa seberang. Sebaliknya, orang-orang merasa bahwa semenjak kedatangan Sofia, mereka menjadi sulit mencari nafkah dan menangkap ikan. Sebenarnya fenomena ini hanyalah masalah iri hati, di mana ketika hati seseorang merasa iri dengan kesuksesan orang lain, dia sendiri akan mendapatkan kesulitan dalam usahanya. Karena sibuk memata-matai orang lain, hasil tangkapan ikan mereka masih sama seperti biasa, namun tidak merasakan keberkahan di dalamnya, sehingga merasa kurang. Tak lama kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar rumah Azim. Mata mereka dipenuhi dengan tanda tanya dan kecurigaan. "Hei Azim, beritahu kami bagaimana kau bisa tiba-tiba kaya? Apa ini karena pesugihan Putri Duyung?" Tanya Arsyad penduduk desa seberang dengan nada cemooh. "Hei Azim, tangkapan ikan kami semakin berkurang. Ini pasti ulah peliharaanmu itu kan?" Kata penduduk yang lain. Azim menatap Arsyad dan orang-orang desa dengan tenang. "Ini semua adalah berkah Allah dan usaha keras, dan keikhlasan adalah kunci bertambahnya rezeki serta keberkahan," jawabnya dengan mantap. Namun desas-desus tetap berlanjut, dan beberapa penduduk desa mulai menunjukkan tanda-tanda tidak ramah, bahkan ada yang mencoba mengintimidasi bahkan mencuri keberuntungan Azim. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang, Azim merasakan sebuah kegelisahan yang mendalam. Sofia tampak resah, matanya berkaca-kaca seolah dia merasakan ada yang tidak beres. "Sofia, apa kau merasa tidak baik? Apa yang terjadi?" tanya Azim dengan penuh kekhawatiran. Sofia merespon dengan ekspresi sedih, memandang Azim dengan penuh kasih sayang. Seperti biasa, dia tidak dapat berbicara. Azim merasa seolah-olah Sofia ingin mengatakan sesuatu yang penting. "Aku akan selalu melindungimu, Sofia. Kita akan melewati ini bersama," ucap Azim sambil memegang tangan Sofia dengan erat. Keesokan harinya, Azim menemukan sebuah teror yang telah ditinggalkan oleh seseorang di depan rumah. Ancaman itu mengatakan bahwa mereka akan mengambil dan membunuh Sofia jika Sofia tidak pergi meninggalkan desa. Dengan berat hati, Azim membuat keputusan sulit. Dia memandang Sofia, mata mereka bertemu dan sebuah perasaan pengertian muncul di antara mereka. "Sofia, untuk melindungimu dan untuk mencegah malapetaka, aku harus melepaskanmu kembali ke laut," kata Azim dengan air mata nampak mengenang. Sofia tampak terpukul, namun dia mengangguk perlahan, mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan mereka dan menghilangkan perasaan seuzon warga desa. Dengan langkah berat, Azim membawa Sofia ke tepi laut. Dia merasa seolah-olah hatinya hancur, namun dia tahu ini adalah keputusan yang besar. "Ingatlah Sofia, cintaku akan selalu menyertaimu dimanapun kau berada," bisik Azim pelan sebelum melepaskan Sofia kembali ke pelukan laut. Air mata mengalir mengiringi perpisahan mereka. Azim berdiri di tepi pantai, menatap lautan sambil merasakan sejuta perasaan bercampur dalam dadanya.
Ini adalah pengorbanan terberat dalam hidupnya. Namun dia percaya bahwa cinta mereka akan tetap abadi meski berpisah oleh ruang dan waktu. Azim kembali ke desa dengan hati yang hampa dan berat. Meski kehilangan Sofia, dia terus berusaha keras dan mempertahankan keimanan, kebaikan di dalam hatinya. Desas-desus dan ketidakramahan beberapa penduduk desa masih terus berlanjut. Namun Azim mencoba untuk tidak berpengaruh dan fokus pada hidupnya. Bertahun-tahun berlalu dan Azim menjadi tua. Cerita tentang cintanya dengan pengorbanan yang telah dia lakukan mulai tersebar dan menjadi sebuah legenda di desa itu. Meskipun tidak bersama dalam hidup, cinta dan pengorbanan mereka menjadi sebuah inspirasi dan hikmah bagi semua orang. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta yang tulus dan pengorbanan dapat melampaui rintangan dan menjadi legenda yang abadi dalam hati dan memori orang-orang. Sekian kisah yang kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.